Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, selamat datang di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama adalah tentang hakikat manusia. Adapun ruang lingkup bahasan kita di sini adalah yang pertama, konsep manusia, penciptaan manusia, dimensi kemanusiaan, fungsi dan tujuan manusia. Dan ini adalah materi yang cukup penting agar kita tahu peran kita hidup di muka bumi Allah ini, fungsi dan tujuan diciptakan manusia. Baik, yang pertama adalah manusia. Dalam bahasa Sanskerta disebut dengan manu, dalam bahasa Latin disebut dengan mans. Nah, artinya berpikir, berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan manusia itu sendiri. Yang pertama adalah ins atau insan, nas atau unas, yang di dalam Al-Quran itu disebutkan kurang lebih 65 kali. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Alaq ayat yang kelima. Manusia disebut juga dengan bashar, yaitu makhluk yang butuh kepada makan, butuh kepada minuman. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Salah satunya dalam surah Al-Hijr ayat 33. Kemudian disebut juga dengan Bani Adam, ada dalam surah Al-A'raf ayat 27. Disebut juga dengan zuriat Adam, disebutkan dalam Quran surah Maryam ayat yang ke-58. Manusia adalah entitas yang dapat dikenali dan diketahui. Itu kata Marx. Sedangkan Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri atas tubuh atau disebut dengan jisim dan juga jiwa. Selanjutnya, unsur-unsur manusia. Bahwa manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah jasmani, ada jasad. Diseberangkan Allah dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Setelah jasad Allah ciptakan, lalu kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Itulah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-28 dan 29. Kemudian ada nafs. Nafs ini adalah yang menjembatani atau yang menghubungkan antara ruh dengan jasad. Itu Allah ceritakan di dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai 10. Karakteristik manusia. Yang pertama, bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual. Makhluk yang tak bisa dipisahkan dengan Tuhan yang ia sembah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172 bahwa ketika Allah menciptakan manusia lalu kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, Allah menanyakan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka kemudian manusia itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Makhluk manusia adalah makhluk intelektual. Allah jelaskan di dalam surah Al-Alaq ayat yang kelima. Dan manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup hanya dengan dirinya sendiri, butuh kepada orang lain. Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Penciptaan manusia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ila akhir ayat. Di sini, di ayat ini, Allah menceritakan, menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia.
Sungguh kami telah menciptakan manusia dari satu saripati dari tanah, kemudian menjadi air mani yang disimpan di dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian itu dibungkus dengan daging, kemudian Allah ciptakanlah satu sosok makhluk dalam bentuk lain. Dalam hal ini adalah manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dimensi manusia. Dimensi manusia itu setidaknya ada 4. Yang pertama sebagai makhluk individual. Yang kedua manusia sebagai makhluk sosial, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga bahwa manusia adalah punya dimensi susila. Allah ceritakan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 menceritakan tentang qudwah hasanah, suri tauladan yang baik yang Allah jadikan di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agama Allah ceritakan, Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208 agar manusia berislam itu secara kafah, secara menyeluruh, udkhulu fis-silmi kafah, tidak hanya beribadah mahdhah saja, tapi ghairu mahdhahnya juga diperhatikan. Tidak hanya hubungan antara makhluk seorang hamba dengan Allah, tapi juga hubungan antara sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas mesti seimbang. Kemudian apa fungsi manusia Allah ciptakan? Fungsinya adalah sebagai khalifah atau pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Bahwa manusia Allah takdirkan untuk jadi pemimpin, baik dalam ruang lingkup yang paling kecil sampai ke ruang lingkup yang paling besar. Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kemudian yang terakhir, tujuan manusia Allah ciptakan yaitu untuk beribadah. Maka apapun peran kita di dunia ini, apapun kegiatan dan profesi di dunia ini, tujuannya bermuara kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allah jelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kesimpulan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kesempurnaan manusia adalah memiliki dengan gejala-gejalanya, mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan atau hawa nafsu yang ditiupkan ke dalam jasmani yang tangguh dengan komposisi yang sempurna. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya.